Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Sofazailani dari kelas 10 IPA 8 akan menerangkan tentang materi pengukuran dan vektor untuk memperbaiki nilai semester 1 pelajaran fisika. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengukuran. Dalam materi pengukuran ini akan ada beberapa yang dibahas, yakni konsep besaran, yaitu besaran turunan dan besaran pokok, konsep satuan, konsep dimensi, aturan angka penting, konsep notasi ilmiah, dan konsep pengaturan dan konsep pengukuran. Pengukuran ini berguna untuk menghitung benda apapun. Yang pertama ada konsep besaran. Apa sih yang dimaksud konsep besaran itu? Konsep besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan dinyatakan dengan angka. Ternyata konsep besaran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada konsep besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Terdapat 7 macam dalam besaran pokok ini, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, suhu, dan jumlah zat Lebih jelasnya terdapat pada tabel berikut ini. Dan yang kedua yaitu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Artinya untuk menentukan besaran ini kita harus menggunakan rumus-rumus tertentu yang memuat besaran-besaran pokok. Contoh besaran turunan adalah luas, volume, kecepatan, gaya, usaha, energi, tekanan, kecepatan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu konsep satuan. Satuan adalah acuan atau pembanding suatu besaran. Satuan terdiri dari dua macam, yaitu satuan MKS atau meter kilogram sekon dan satuan CGS atau sentimeter gram sekon. Satuan besaran pokok yang meliputi meter, kilogram, sekon, kelvin, ampere, candela, dan mol ditetapkan sebagai sistem internasional atau SI. Saat menemukan besaran dengan nilai yang terlalu besar atau terlalu kecil, misalnya 0,1 atau 1,00000, kalian bisa mengubahnya menggunakan menjadi faktor pengali seperti pada tabel berikut ini. Selanjutnya yaitu konsep dimensi. Dimensi adalah bentuk penulisan atau besaran menggunakan lambang besaran-besaran pokok. Penulisan lambang besaran pokok tersebut diapit oleh kurung atau oleh kurung siku. Contohnya sebagai berikut. Ini merupakan kecepatan dan ini merupakan percepatan. Lalu, apa sih manfaat dituliskannya dimensi besaran? Yang pertama, untuk mengungkapkan adanya kesetaraan besaran, misalnya gaya gesek memiliki persamaan dimensi dengan gaya berat, usaha memiliki persamaan dimensi dengan energi, dan sebagainya. Yang kedua, untuk menetapkan bahwa suatu persamaan tepat atau tidak. Berikut ini merupakan tabel lambang dimensi. Selanjutnya ada aturan angka penting. Pengertian dari aturan angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran meliputi angka pasti dan angka taksiran. Penulisan angka penting menunjukkan tentang sebuah ketelitian dari hasil pengukuran. Yang kedua, ada aturan angka penting. Dalam menulis angka penting, terdapat beberapa aturan yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, semua angka bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya 2, 3, 4. Memiliki tiga angka penting. 65, 765 memiliki 5 angka penting. Yang kedua, semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya 3,009 memiliki 4 angka penting. 70,6 memiliki 3 angka penting. Selanjutnya yang ketiga, angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan sebuah kanan angka bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya 3000 memiliki 4 angka penting. Yang keempat, ada angka 0 yang terletak di sebelah kiri kanan, koma bukan termasuk angka penting. Contohnya 0,1 memiliki 1 angka penting. Hal yang harus dipahami bahwa di dalam fisika, besar-besaran hasil pengukuran tidak hanya berupa puluhan, ribuan, ratusan,
ratusan ribu, tetapi juga skala makro dan mikro. Contohnya saja massa bumi atau massa elektron. Untuk menulis massa elektron yang tidak terlihat oleh mata telanjang tentulah sangat sulit karena ukurannya sangat kecil. Oleh karena itu, dibentuklah suatu notasi yang disebut notasi ilmiah. Notasi ilmiah ini dapat mempermudah kalian dalam menentukan suatu nilai besaran yang terlalu besar atau terlalu kecil. Selanjutnya ada konsep pengukuran. Pengukuran merupakan proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Hasil pengukuran tinggal ditulis sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi vektor. Apa sih vektor itu? Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Dalam ilmu fisika, banyak besaran yang termasuk vektor, di antaranya perpindahan, gaya kecepatan, percepatan, dan momentum. Selain besaran vektor, ada juga besaran yang hanya memiliki nilai. Besaran seperti ini disebut besaran skalar. Besaran skalar yaitu massa, waktu, kuat arus, usaha, energi, dan suhu. Sebuah vektor digambarkan oleh sebuah anak panah. Panjang anak panah mewakili besar atau nilai vektor, sedangkan arah anak panah mewakili arah vektor. Notasi atau simbol sebuah vektor dapat menggunakan satu atau dua huruf dengan tanda panah di atasnya. Misalnya seperti ini. Arah sebuah vektor dinyatakan oleh sudut tertentu terhadap arah acuan tertentu. Umumnya, sudutnya menyatakan arah sebuah vektor dinyatakan terhadap sumbu X positif, memperlihatkan 3 buah vektor. Selanjutnya, penjumlahan vektor menggunakan metode grafis dan analitis. Pernah gak sih kalian ngebayangin jika kalian berenang di sungai searah dengan aliran sungai? Kemudian kalian tiba-tiba berbalik arah 90 derajat dari arah pergerakan semula. Apakah posisi terakhir Anda tepat sesuai keinginan Anda? Tentu tidak. Arah akhir posisi Anda tidak akan membentuk sudut 90. Penjumlahan vektor tidak sama dengan penjumlahan skalar. Hal ini karena vektor selain memiliki nilai juga memiliki arah. Vektor yang diperoleh dari hasil penjumlahan beberapa vektor disebut vektor resultan. Berikut ini merupakan metode-metode untuk menemukan vektor resultan. Yang pertama yaitu resultan dua vektor sejajar. Misalnya, Anda bepergian mengelilingi kota Palu dengan mengendarai sepeda motor. 2 jam pertama, Anda bergerak lurus ke timur dan menempuh jarak sejauh 50 km. Setelah istirahat secukupnya, Anda kembali melanjutkan lagi. Dilihat dari posisi asal, Anda telah bepergian sejauh 50 km ditambah 30 km, yang berarti 80 km ke timur. Dikatakan resultan perpindahan Anda adalah 80 km ke timur. Secara grafis, perpindahan Anda dapat diperlihatkan sebagai berikut. Selanjutnya ada resultan dua vektor yang mengampit sudut. Sekarang tinjau dua buah vektor A dan B. Yang satu sama lain mengampit sudut seperti yang diperlihatkan pada gambar ini. Gambar vektor resultannya dapat diperoleh dengan cara menempatkan pangkal vektor B di ujung vektor A. Selanjutnya tarik garis dan titik pangkal vektor A ke titik ujung vektor B, dan buatkan panah tepat di ujung yang berimpit dengan vektor. Inilah resultan dari vektor A dan B. Hasilnya seperti pada gambar ini. Selanjutnya, selisih dua vektor yang mengampit sudut. Vektor A dan vektor min A memiliki besar yang sama, yakni segini, tetapi arahnya berlawanan. Seperti diperlihatkan pada gambar ini. Selisih dari dua buah vektor, misalnya C, menunjukkan vektor dengan metode uraian. Pertama, menguraikan vektor menjadi vektor komponennya. Sebuah vektor dapat diuraikan menjadi dua buah vektor yang saling tegak lurus. Vektor-vektor baru hasil uraian tersebut
disebut vektor-vektor komponen. Ketika sebuah vektor telah diuraikan menjadi vektor-vektor komponennya, vektor tersebut dianggap tidak ada karena telah diwakili oleh vektor-vektor komponennya. Sebagai contoh, ketika Anda menguraikan sekurang beras 50 kg menjadi 2 karung dengan masing-masing 20 kg dan 30 kg, apakah karung yang berisi 50 gram tetap ada? Dalam memperlihatkan sebuah vektor diuraikan menjadi dua buah vektor komponen masing-masing berada pada sumbu min X dan sumbu min Y.